سبحان من ذكره bertepatan dengan 11 September 2024 di Masjid Al-Amin segera dimulai dengan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan sambil mencari barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara ini kita awali dengan sama-sama membacakan Umul Quran Suratul Fatihah yang akan diimami oleh Yang Mulia Bapak Guru Kiai Haji Fakhruddin pada beliau kami bersilakan. Acara berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Guru Muhammad Yusuf SP. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraih, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta tuan-tuan guru, seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan, wabil khusus guru kita Habib Al-Fahim yang menjadikan sebab sampainya ulun di tempat ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, di dalam kitab Syamsul Hidayah, orang yang pertama kali menerbitkan, memunculkan, mengagungkan, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang soleh, raja yang sugih, namanya Raja Al-Muzaffar. Sidin sugih, sidin raja, sidin orang soleh, mengumpulkan para alim ulama, mengumpulkan orang-orang ahli tasawuf, mengumpulkan masyarakatnya, sehingga menyiapkan kepala kambing pepanggang 5.000 biji. Bahkan begulai pepanggang, kalau begulai nyaman melakukan ke kawah, tinggal mengaduk masak. Ini memanggang tunggal bijian, kita ada sanggup. Jangankan menyiapkan kepala kambing 5.000, kepala ikan paruan jangan sanggup. Kalau kepala unang papai bisa, namun kepala kambing kada sanggup. Sidin kenapa sanggup? Sidin sugih, sidin raja, sidin orang soleh. Menyiapkan ayam 10.000 ekor, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kue 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar. Ada yang mengatakan 1 dinar itu hitungan emas lebih kurang 4 gram. Kalau segram emas 1.200.000, kalau 4 gram hampir 5 juta. Kalikan 300.000, menghitungin ini kepala. Kenapa maka begitu hebat mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah? Ternyata ada anjuran, ada keistimewaan, ada kebaikan yang tersembunyi di balik itu. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali ini menantu Nabi, sahabat Ali sahabat Nabi, sahabat Ali sepupu Nabi, sahabat Ali pintu ilmunya Nabi. Yang Nabi anak Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu, tapi sahabat Ali pintu pembuka ilmu Nabi. Istimewa sahabat Ali. Apa jadinya? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Yang kedua, wa yadkhulul jannata bighairi hisab.
Ujar sahabat Ali, siapa orang yang mengagungkan, memuliakan sehingga merasa nyaman di majelis semacam ini, karena kita sama-sama niat mengagungkan, memuliakan, menghormat hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua menjadikan sebab dibacakan cerita kelahiran Rasulullah, termasuk kelompok yang 3 buah tadi. Bukan belum diambil ke ceramah. Kelompok ketiga, kelompok pertama, yang kedua mengganti, yang ketiga dari sini pula. Jadi 3 kelompok itu menjadi sebab dibacakan cerita kelahiran Rasulullah. Kita menjadi sebab dibacakan cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaannya? Ada 2. Pertama, kata beliau, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kada keluar meninggalkan alam dunia, kada mati, kada wafat kecuali dalam keadaan beriman. Artinya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Imam Abu Hanifah Sidin berbicara, dan Sidin ada 3 macam penyebab yang dikhawatirkan kada mati husnul khatimah. Maka yang 3 ini kita hati-hati. Maka yang bercakap dan berpandai ini adalah orang hebat. Imam Abu Hanifah itu hebatnya luar biasa. Jadi setiap malam beribadah kepada Allah guring 1 mat saja. Imam Abu Hanifah hendak diangkat jadi pagi kada mau Sidin, karena Sidin takutan terganggu dalam beramal ibadah. Sidin merasa manis lezat beramal ibadah. Imam Abu Hanifah itu punya kelebihan. Sidin kadang mau pandir kecuali dalam keadaan wudu. Bila wudu batal, Sidin beranai kadang mau pandir. Sidin kadang mau menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain. Karena kalau cerita yang kada baik tentang orang lain, karena cerita kada cucuk kenyataan. Apalagi yang membuat cerita kada baik itu orang kepada katuju awalnya, mungkin lagi membahayakan. Orang itu kalau sudah kada katuju awal seseorang, kayak baik-baiknya orang di mata orang yang kada katuju tetap salah. Orang ini kada katuju oleh PRT ini, jalan berlubang, rumah RT kurang perhatian. Ditampali sini bagus jalan apa juga biasa RT cari perhatian, salah juga. Dia akan jalan berlubang salah, ditampali salah. Orang ini kada katuju dengan penceramah itu. Penceramah lakas datang salah juga. Ya, lakas datang. Orang belum lagi mulai acara kita sesalah tempat sarapan dulu ujian, salah juga. Lambat datang, salah juga. Coba ya, lambatnya datang. Telat terus, mentang-mentang laris. Salah. Ada yang turun di belakang. Nah, kamu terlambat ke untuk memastikan Pak. Ada kawan di desa, memastikan itu. Terpaksa dijemput pulang dari sini. Salah harus anukan pada aku salah harus. Mana ada yang bujurnya. Maka bila ada cerita yang kada baik, lihat orang membuat cerita itu. Jangan tujuh lah orang itu. Mengatakan tujuh jangan bagi ditalan. Kadang cerita kada cukup kenyataan. Ada kawan dulu bercerita, orang Banjar lalu di kampung orang kita Jawa ada pengantinan, lalu orang Banjar bertanya, sopo sing pengantinkan, yang nikah itu siapa? Dan orang Jawa boten ngertos. Arti boten ngertos itu ada tahu. Dikira orang Banjar karena pengantin itu boten ngertos. Lalu disini boten ngertos perkawin, karena pemerangan boten ngertos. Lalu tersebarlah cerita di mana-mana. Ada pengantin ngarannya boten ngertos. Rupanya minggu hadapan lalu pulang di kampung yang sama ada orang meninggal dunia. Orang Banjar bertakun pulang sopo sing matikan. Ya orang Jawa boten ngertos. Pemain di kamarasnya aja. Hanya seminggu bah kawin sudah mati ya. Kawin akan minum kredit dari kulikannya. Timbul fitnah. Kenapa kadang-kadang terjadi fitnah? Karena ada orang yang suka mengangkut kisah tentang tentang orang lain. Namun yang memperbaiki tidak apa-apa. Kalau ada maka itu jangan suka menyambung cerita tentang baik.
Kita jangankan mendengar dari orang, mendengar langsung aja bisa terpaham. Apalagi di YouTube nih, video jadi potong-potongnya. Orang belum habis bersurah potongnya sudah paham dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetap babi anjing itu haram dimakan. Soalnya di sambungnya YouTube-nya bapak-bapak, ibu-ibu, babi anjing. Sampai situ stopnya lagi haram dimakan ibu-ibunya. Nah, kan terpotong video kawan. Ada sini bapak-bapak, ibu-ibu, babi anjing itu haram dimakan. Haram dimakan ini buangnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, babi anjing, potongan situ. Dan berarti kasar kalau padahal kan menyatakan itu kan boleh dimakan menurut ajaran Islam kan itu. Amun yang lain kita ada tahu dan ini dulu tapi dipotong lalu salah. Makanya kita mendengar surang ini bisa salah ada kisah. Pengantinannya ini pemalam di rumah Tuhan. Jadi malam pertama anak mengadakan ya membahagiakan ini dalam malam pertama. Tapi kadang mau pada sebelumnya kejutan. Itu kalau kata istilah anak muda sekarang surprise. Menukar durian. Bola ke pasar menukar durian bingung sih. Menukar durian sebiji ada cukup, menukar 2 duitnya ada mayu. Kenapa? Karena di rumah ipar banyak. Itulah hebat ikan kapar masak kuning banyak ipar saurang paning. Menukar sebiji ada cukup, menukar 2 duitnya ada mayu. Akhirnya menukar durian yang belum langkang. Yang kalau belum langkang baunya ada keluar. Dibungkus rapat-rapat. Kamu langkahkan bau atau orang pada menukar durian. Karena ancaman memakan durian di tengah malam lagi di kamar. Menghadap orang durian. Penduduk durian kan baunya kepada kita. Kalau yang makan durian berdua di kamar, ketahuan orang pada pemalaran. Berarti cak itu apa pemalaran minantur nih. Akhirnya dimasukkan ke kamar. Kebetulan kamarnya bersebelahan kawan Tuhannya. Maka dindingnya terplik yang paling tipis dan 3 mili itu. Sedikit hanya bergerak dari gerak Tuhan. Jadi masukkan ke kamar malam itu begini. Berenai kayak apa tikus masuk ke dalam tumpukan beras. Ada bergerak lagi berenai di situ. Karena kalau bergerak sedangkan itu sudah di atas jam 12 pikir minantu Tuhan sudah guring. Rupanya belum. Namun Tuhan lagi mengintai juga. Ada sedengar bunyi-bunyi di belakang. Di sebelah itu ada bunyi kerasak-kerasak adanya. Jadi Tuhan kebaikan doa anak ini. Maka ada terdengar sesuatu begitu. Einstein biasanya dikira Tuhan sudah di atas jam 12 itu dikira minantu Tuhan guring. Padahal belum. Lalu bagaimana di dunia tadi menyuruh bininya membuka jangan lagi buka deh jangan membuka kenapa? Karena aneh maka anak membuka kepada pulang jangan dijuhur manja banget orang bini di sini kan saya paham orang dunia dimaksudkan Tuhan tapi selama ini dibuka nampaknya orang bini keras pengaja dengan Tuhan gawat anak-anak hanya terbuka sedikit sudah keras jadi tidak lagi paksa dibisit pengaja paksa aja waduh anak-anak sudah tahu bisit keras dipaksa pulang akhirnya memaksa membuka durian kelepasan tangan pas dilimpas karena durinya berdarah aduh bang sakit berdarah sampai yang lelaki merasai oh makin nyamannya jadi Tuhan kok kenyamanan ambil anak pun terdarah sekalinya tidak lagi coba panggilnya takut di mama lu kok hantar aja lagi kurang aja kan rumah hantar gimana sampai Tuhan kan salah paham kan ada yang dengan seorang makanya bila dengan cerita ada baik kado sambung lebih selamat maka itu kita lihat itu menyambung makanya Nabi inna aksaran nas dunuban yaumil qiyamah aksaruhum kalaman fima la yani kebanyakan
nanti manusia yang disiksa pada hari kiamat banyak terbawa dosa dimuntung. Apalagi nang disambati orangnya jauh, orangnya di pusat nang dicelah, nang minta ampun, minta maaf ya Pak, nang pertemuan jaga Allah. Jadi di Jakarta, orang di sini 3 kali dipotong sampai. Apabila kita datang ke masjid minta maaf, tahu mati, maka kita jangan umpatan. Imam Abu Hanifah adalah umpat membicarakan tentang orang lain. Apa di sini? Ada 3 penyebab yang dikhawatirkan matinya ada husnul khatimah, tapi kada pasti cuma dikhawatirkan. Pertama punya sini hidup kada bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita orang beriman ini bersyukur hidup karena kita ini percaya tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Semuanya ini kehendak Allah. Belum datang terlambat itu sudah diatur Allah sebelumnya. Kita tinggal menjalani, maka hidup ada usah susah hati, ada usah susah, ada usah gelisah. Jalan hanya pada ada karena sudah ada yang mengatur. Kita tinggal berdoa, bekerja, berusaha, keputusan jangan bercampur. Itu Allah yang memutuskan. Hidup jangan mengeluh. Suki, alhamdulillah ada suki nasib. Jangan pulang burung suit, burung punai kada berduit pemamai. Semalam burung suit, burung punai banyak berduit penganai. Makanya kita nampak terjadi itu kehendak Allah. Kita berdoa, bekerja, berusaha. Maka itu tidak ada orang yang bisa menembus pagar takdir Allah. Jadi sehebat apapun kita tidak bisa menembus pagar takdir Allah. Ada kisah di zaman berdiri sebagai orang ada yang bisa menerawang nasib akan datang. Jadi dilihatnya ke kanan ini ada ciri-ciri mati sambil buaya. Nah, macam di sini kan banyak pantai nih. Lalu takutan apa mamanya lalu kunjung ramalan nih, maka jual rumah nang di sini karena di sini banyak bayunya, banyak sungainya, banyak lautnya, pindah ke pegunungan. Jadi sini ada bakal dapat buaya laut menangkap. Alih buaya, ada buaya ada. Rupanya anak ini lawas ganal bisa menggani kawitannya gawi di kebun. Ambil cangkul tanah, dan cangkul batis. Luka, berdarah, infeksi, banana, buruk, geri, mayun, mati. Sekali diperiksa, kenapa sebab ternyata cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut buaya daerah yang enggak. Makanya cangkul hati-hati. Tarikan ayam begitu masuk ke dalam. Ada kawan. Tapi kalau itu rezeki ambat kita kayak apa aja pasti sampai. Kita kehendaki, kita usahakan kalau itu rezeki kita sampai. Ada kisah orang di sana. Orang ini di kampung ini merasa terganggu karena ada buaya masuk ke sungai. Ada hobi menitik lagi sambalnya terus. Kekanakan mandi ungkap guring sambalnya. Lalu kepala desa kami di sana jadi pembakal. Mengundang orang-orang yang jagau dikumpulkan. Lagi mengusir buaya itu supaya buka ke laut, tidak di kandang. Ada lagi mengganggu orang di kampung dah. Kumpul yang jaga-jaga tadi dan masyarakat. Yang pembakal tahu latihan. Ulun mengumpulkan ni, ayo yang jaga-jaga kumpul berbaris di sini. Tuh nampak di sungai. Jaga-jaga buaya. Yang kepala desa. Yang pembakal siapa yang sanggup mau buaya. Bila berhasil diupah duit 5 juta. Mendengar 5 juta, maka dulu uang berhari 5 juta banyak duitnya. Maka semangatlah yang jaga tadi anak mau buaya tadi. Begitu sampai di atas diperiksa buayanya melangkah, mencalang matanya ini, kayak pinan gula was. Istilahnya di buaya turun memangi. Pikir dulu. Ambilnya buah hiu, humbang akannya, cap sambalnya. Ada pun nipah, lapah nipah enggak tahu. Timbainya kakai hidupnya.
Jalan jagau juga. Mumpun Nio aja disambarnya paling timpahan. Ujung matanya wah jagau baik perayaan. Dulu kan orang jagau itu omongan dikira masyarakat anak menajuni, pada berpikir anak buli kayak percaya. Anak berdulu buli orang. Habis dulu orang jagau penegak. Jadi itu bawa omongan duduk buaya menghadap pai menantang. Lalu ada lawas mencapau singkong tajun pas di belakang buaya gugurnya. Buaya takajud. Karena takajud buaya langsung buka patrulnya buaya. Karena jagau padaku belakang pun diinjaknya. Langsung belakang katanya bukan tajun kali tajun sampai ini belakang kawan. Buaya dan nyangka itu orang lain duduk sampai belakangnya. Ini buaya bukan masih bergangan. Akhirnya buaya kalah aku ada depan tarungan. Akhirnya buka buaya pulang ke laut agar naik ke atas bertepuk tangan orang di atas. Hebat orang. Ada orang jagau sanggup musik buaya di kampung kita. Sehari sini mananya presiden. Yang orang sampai loh yang menjanjikan kepada desa pembekal mananya kayaknya orang loh ada yang membakar hitung berbeda bukan bedanya ya. Mana ini nak menjogong apa sih? Makanya dijogong orang. Ada jogong kawan di belakang, ada jabau. Negara raja ketika handal kimin dan pas. Tapi kalau ada itu kita dihadapi dengan ulun sudah sumpi membuktikan. Ada acara haul ganal, haul akbar. Ulun disuruh mencari rumah hakim tempat para habaib dan kiai. Di rumah bos orang suki. Ulun sengaja tulak sekitar jam 10 ke atas sampai jam 11 karena ancang-ancang supaya makan tengah hari di masjid atau dibawa ke warung karena orangnya pemurah aja. Rupanya Malaysia. Makanya kita ini kadang boleh mengharap-harap kalau mengharap-harap buhaya nanti dikecewakan. Bila ada orang bertahlilan tulak aja. Ada utama Arab di zaman ada orang bertahlil kita bertahlil, orang berdoa kita beramin. Ada di zaman keluar makanan, ada di zaman berikan. Bila dia mengundang pulang jangan pulang mengharap-harap itu ada boleh. Mengharap-harap dalam kitab ikan tamak yang dijelak. Makanya ulun ini ada boleh mengharap di pasarnya buruk dan tulak ceramah kadosa mengharap amplop dosa. Kadosa mikirkan amplop karena amplop sudah dipikirkan pada dia. Dia makin memikirkan pada juga itu paman saya. Kadosa mengharap di diri orang ambil bila ada di diri takuni. Mana yang dosanya? Kalau mengharap dijelas. Makanya ulun nanti pengantin bola tungkal. Hendak belanja nanti masuk ke warung kopi, timbang kopi, anak bayar, ada mau dibayari. Dulu kian pembantunya, ini ada bosnya, ada yang bos sudah telepon pasang jangan dibayar. Pokoknya ke CCTV warung orang. Jadi bos melihat ada Ustaz Afgan masuk. Tidak ulun warung pulang sudah ada yang membayarnya kan. Makan pulang nasi ada yang bayar. Makan pulang sup ayam kampung ada bayar sudah ada dulu kan bayar. Nukar nasi bungkus saat dibayari akhir arwah ampunnya dia. Sampai ulun dibuntuk dari pelangkah anak orang tewe sehingga dibuntuk simpang 3 itu kan banyak iwak bakar itu. Nyamannya makanan di situ. Anak bayar sudah dibayarkan orang dulu. Juga teman bayari nang bibinya dudukan dua nang bibinya tadi bayar. Bunga-bunga suaminya. Tapi ada bapak wajarnya nang dibayarkan enggak. Jadi ulun kemana aja masuk warung dibayarkan orang. Ulun cobakan masuk kamar dapur sobat itu kakak orang. Belum lagi ulun memilih di sini ke sebelah sana matahari sudah. Percobaan yang masuk lalu ke pasar berlian. Pokoknya aku itu bayar gitu. Dan dengan bayar apa ya? Kalau masuk ke berlian
yang menyupir motor inovator, guru ketiga dan Tuhan pada ulun kedua, sikok anu pada ulun keempat kami. Jadi ya guru dan Tuhan kita makanan ulun ke rumah makan. Waduh pikir hati ulun kan ada sengaja tempat ke rumah makan. Tentu duit kan pas-pasan. Ulun hitung duit ada 280.000. Pikir ulun berempat cukup aja. Sekali begitu masuk ke warung, kawan nasi kong nelpon kawannya lagi di mana ya, di pasar, kesini gabung kita makan ya. Ulun kira si kong aja sampai detak bertiga, mulai ulun musibah kedua pulang bisa ada cukup bayar makan. Sekalinya dihidangkan makanan tuh, ditambahi ulang ayam kampung dan ayam besakan panas tuh, tambahi udang galah dan besakan. Iwak namanya barang piring itu bukan putih, buntutnya seberang sana, kepala seberang sini. Lalu pada hari dikipit, iwak kurang bila dikipit sah 80.000 deh. Belum berdoa, mudahan belum pada berselera awal iwak namanya barang piring. Sekalinya dia berkata kali menyuap, cap, dari situ tangan, belum 80.000. Habis sudah galah, dimakan dibuatnya kalau piring, terpaksa belum bagi makan lauk gulai jingkol. Kenapa? Sebab supaya bayar makan cukup. Malulah orang segagah dulu bayar makan duit yang cukup. Apa kata dunia? Sekalinya pada lawas dan tambah 4 orang. Ada satu anggota jiwa. Ulun bawa bergabung, ulun makan bergabung di sini. Pikir hati terlalu basah benar sekalian. Akhirnya sudah surang makanan panjangkan dia itu kalau bayar di atas 700.000. Tapi ulun kadang mau hitam. Ulun tetap optimis. Ulun panggil anggonnya. Jadi ulun hitungan. Oh jangan tujuan jangan buai. Kata ulun hitung aja. Jangan ya. Hitung dulu. Sekali mana? Jangan takut. Dan maju ulun siapa bungol. Jelas tadi dari cukup. Awak bergaya juga. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya yang penting penampilan. Keluar dari warung tuh menyesal loh. Jangan tahu dibayar yang orang siapa bungol orang di kolam. Namakan kata raja kehendak kita. Kita ini diisi anak bungas benar kehendak. Sekalinya lahir anak orang bungas, anak seorang sebenarnya. Ayah sabutan dan anak-anak padahal ada usah sedih, kita bersyukur aja, jangan mengeluh. Syukur masih banyak, syukur anak sihat, marah rupa kayak satu keranda. Yang penting bahagia, karena hidup bahagia bukan milik orang bungas, bukan milik orang yang pandai bersyukur. Walau pada bungas tapi bersyukur itu bahagia. Tapi bungas pada bersyukur kan bahagia juga. Orang suami istri nang bini bungas nang laki bungas ada menjamin dia lebih bahagia hidup daripada orang nang laki bini, laki kada bungas, bini kada bungas. Pas-pasan rupanya. Mahadam tak kulihin hanya ada putihnya. Tapi belum tentu bahagia nak bungas daripada ada bungas. Nak bunga-bungas ternyata masuk di televisi, masuk berita pernikahan di ambang pintu perceraian. Bungasnya di gasip-gasip sering belitri. Ahli siapa? Dengan berita-berita gasip itu tuh bunga-bungas orangnya. Caranya dibawa ke sini, boleh tak kayak itu. Sayangannya, sementara kawan ulun, rupanya pas-pasan, nang bini pas-pasan, nang laki pas-pasan, hidup setia sampai mati kan bicara. Kenapa? Ternyata udah cerai, mencari sekali dapat lagi. Kan kebetulan kayak itu, jadi ada cuma kira kursinya. Setia kemana-mana, tulah ke laut. Nang mati maimpul masih telotok, nang gini menimba pada telotok. Itu betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Kalau ini ditinggal, siapa nimba pada telotok? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Pada jauh telotok 3 aja. Rumah 2 dapat persegi, kulingan 2-3 kali berguna.
dapat lagi bunga. Siapa? Ulun. Bini ulun ini mirip Ayu Ting Ting. Ulun kayak Afgan. Yang bilang ulun kayak Afgan orang. Ulun bertamu dengan bulan Atoy. Sama bulan Pediu. Dia ada Pediunya. Itu bersama Ustaz Afgan judulnya. Ulun jangan sadar kalau ulun gagal. Ulun panggil santri ulun. Ulun juga putaran Pediu Afgan nama orangnya. Putaran Pediu Afgan bernyanyi pakai mata ulun deh. Sekali judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar mirip hujung. Bagian mulai orang berisi laki bungas gagah akan menjamin hidup lebih tentram daripada ibu yang berisi laki gagah. Kadang-kadang berisi bungas laki gagah laki sugih laki kadang bisa jantungan diri di rumah. Kenapa? Sebab hanya dituhi orang lakinya karena kuhi orang seharian guring semalaman berbalik belakang digawe oleh laki bantai musiko. Kenapa? Terbakar dengan api cemburu. Coba kalau laki kan gagah, jangankan dituhi orang, dipandiri orang yang bersaring sini marah ingat presiden siapa menang hantar presiden aku kita lanjut. Zaman kalau orang berisi laki bungas gagah di malam minggu tiba menerima telepon penuh dengan riang kebahagiaan, ambil baju parfum Casablanca disampur kiri kanan, ambil kendaraan enteng pulang ditakutnya ada kemana ada urusan. Sekalinya jam 1 malam belum beli maka malam minggu malam nanti tunggu-tunggu selalu bertemu di bawah jantung, tidak ada yang mengganggu. Laki jam 1 pada guling, bini masih jadi di rumah, ambil HP telepon nomor HP-nya, sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan, berarti dimatiinnya HP. Timbul curiga kenapa HP dimatiin, berarti yang ada terganggu. Memangnya bersama siapa dia, di mana dia, sedang apa dia. Tiga katanya, ambil kawan dan dilungkup kelepasan pacar, pertanda buruk apa ini, itu ada di film Indonesia. Biasanya kalau lakinya di luar sana, bini pacar kawan di rumah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Ulun nonton juga film Suara Hati Istri. Coba kalau laki ada gagah, jangankan jam 1 malam kada boleh 2 hari kada boleh melarang pada rumah di rumah aja. Yang penting kiriman datang terus. Bersyukur aja itu. Bersyukur kehendak kita. Kita ini jadi orang sugih. Tapi ternyata nang sugih kawan kita ada pernah jadi orang sugih bersyukur. Belum sugih, kenapa? Lagi kan sugih awal susah, belum tentu yang sugih lebih tenang hidup daripada yang susah, belum tentu. Karena yang susahnya lebih tenang hidupnya, hanya tanda kepala dibantal baru boleh. Kalau kita orang sugih, bantal kepala dibantal, nyata kalah berbunyi hati. Ada telepon, barang datang 2 mobil teruntun yang membuka kadang semalaman hajat terhubung urus barang rumah. Amun yang susah begitu berapa tergulingan sampai pagi api berbunyi. Kadang api 2 hari ganggu bunyi. Siapa yang ada telepon? Sampai bunyi salah sambung. Orang susah kalau dia berubah zaman lawang ada disuntuk pada bapak. Padahal di sini kita disuntuk lawang pentu maju disuntuk. Bila ada kucing berkelahi tentu bukas lawang. Tapi nampak nanti juntan maling di rumah dia jajan acan dan semangkuk. Hirup tarai saya kalau busuk maling. Nyaman kalau. Tapi kalau sugih ada berani ada kunci lawang. Kalau pada maling kekerasan tipos sehingga dikira maling pengalaman dari murid. Menurut susah kekerasan punya maling anak naik dikira tipos. Kenapa juntan orang di sini? Kenapa ada di siapa? Maka boleh kita iri awal orang sugi kalau orang sugi itu pemurah. Kalau yang pemurah suka menyumbang untuk pesantren, untuk kemaslahatan bagi
majelis taklim, untuk masjid, untuk peringatan maulid, boleh kita diri hantar juga boleh, kenapa? Bercita-cita supaya kayaknya ada barunya orang kenapa guru-guru ini para orang sufi yang pemurah, karena orang sufi pemurah itu dekat dengan Allah. Ini para orang sufi yang pemurah, karena orang sufi pemurah itu dekat dengan Allah, kan beda jauh. Orang sufi yang pemurah kekasih Allah, kan beda jauh. Tapi kalau orang sufi pemawar mengenai agama, orang maulid ini bungkus nasi 5, ini 2 tulang 6. Jadi tulang membawa nasi bungkus 2, kulit ada bungkus alhamdulillah di sini. Berkah maulid membawa 2 kulit 6 kemudian. Kok kamu tulang 6 bawa 8? Ini tulang 6 bawa 2 seorang sufi. Itu kata Nabi wal bakhil ba'idu minallah. Orang pemalas jauh dengan Allah. Makanya saya ada petunjuk kepada pemalas ya Pak. Allah dijauh karena kita lupa. Tapi kalau sugi pemurah Allah dekat, maka kita lupa juga. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada orang susah lagi gini, melihat orang sugi umat pemurahnya lagi di sini, nyamannya bersidapa. Di zaman Nabi sudah mengadu, sudah orang ya Rasulullah, orang itu sembahyang malam pun bisa, ini puasa sunat pun bisa, puasa sunat. Ini berbuat baik pun bisa, tapi nak pun tidak bisa. Ini menyumbang orang, ini bersedekah menolong orang, ini berwakaf, dan ini belum ada awal. Apa ya Rasulullah? Tapi dikasih amalan, membaca subhanallah. Tapi yang membaca itu apa? Kata Nabi itu sudah kelebihan yang Allah berikan. Orang sugi pemurah itu ia menuju ridha Allah lewat jalur duitnya. Masih ada banyaknya Allah, tapi ia pemurah. Allah sayang. Itu kenapa diri ini? Kamu hendak bercita-cita aja. Jadi hendak juga kayak orang tuh supaya nyaman bersedekah nih. Ada cara maulidnya, ada sampai payah. Ulang saja bertahan. Hendak kayak itu. Ujian lagi kayak apa caranya? Berdua kita bilang gini. Jangan laki di depan. Di depan namanya kabul kita berdua. Kenapa jarang jangan gini? Kita lagi dari bawah, lagi lagi gini. Saya pada kabul malaikat boleh berparak miskin. Jangan gini kan itu nama mulai. Jadi mau sakit kain, jangan lagi kan mana jadi kayak mampir pemain dari. Di sini nikah ini juga hitungan orang sawah. Berimpun harus saya di sini. Ini lagi ikan juga itu orang sambung nyambung harus kemudian dari hari. Kan jangan ini kayak mana kabul berdua. Ini lagi kita mungkin dari kata kabul berdua kita datang ke rumah Nabi Musa. Datangi Nabi Musa minta bentuk wajibin karena kita ada mungkin kabul dua ini. Rupanya kan orang salah. Minta tolong orang-orang yang dekat dengan Allah. Datang ke rumah Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kami lagi ini ada niat hendak jadi orang sugi nyaman bersedekah, tapi kan usah lawas ya Nabi Allah Musa 6 bulan aja. Asal suah jadi orang sugi kan sudah lawas 6 bulan aja merasai jadi betul karena orang miskin itu apa? Lalu Nabi Musa berdoa dengan Allah. Sekali berdoa dikabul oleh Allah bukan 6 bulan tapi setahun. Inilah punya Nabi innamal a'mal binniyat. Hanya saja terlaksananya amal sebab niat. Maka dalam kitab Bahul Madi innamal a'mal binniyat, kalau berniat baik 70 itu pertolongan ditolong Allah. Tapi kalau dalam fikih anak innamal a'mal binniyat hanya saja sahnya amal tergantung niat. Tapi kalau dalam kitab Risalatul Mu'awanah innamal a'mal binniyat hanya saja amal itu tergantung niat. Walaupun sekali membaca Yasin tapi niatnya kena arwah mama, arwah kain dan sebagainya semuanya dapat tergantung niat. Kalau dalam Bahul Madi terlaksana pekerjaan sebab ada niat baik. Hanya berniat anak jadi orang pemurah ditambahi Allah dan alhamdulillah bagi umat saya selalu sugih tadi bersedekah menyumbang ada dalam ini kita banyak setahun ya kontrak sugih dan miskin ulang ngomong sugih kita bagaimana membantu orang di sini dan orang kita susah ini ingat orang kita sekarangnya sudah 11 bulan 29 hari 3 hari dari sugih ini di sini habis akan aja sudah akan lagi semuanya sudah akan isok kita
daripada hilang dia masih hilang juga. Sekali tali kuah sungi masih 6 bulan tali kuahnya hai dia nak pilih kenapa akhirnya saya itu mati aja ini 18 bulan dah pakai jadi semalam 12 bulan aja kenapa bakal 18 tali kuah asal ada mungkin pulang ya Allah Ta'ala ada ingatnya ingat aja bang dia ambil pertanyaan datang kepada Nabi Musa ya Nabi Allah Musa ini kayak apa kisahnya punya Nabi Musa belum bingung berarti diambil dulu maka jadi setahun lalu tali kuah sudah munajat Nabi Musa kepada Allah. Ternyata bagaimana Allah hendak mengambil, Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur pasti tambah bukan kurang. Maka dalam hadis muhtarul hadis Allah jadikan setiap kampung itu ada orang sugih. Untuk apa? Tumpuan minta tolong untuk kepentingan agama. Bila yang banyak mengeluarkan, banyak Allah ganti. Bila sedikit, sedikit Allah ganti. Bila ada mau, sugihnya pindah Allah lain. Makanya ada orang sugih mendadak. Nah ini belum jadi cari belum tahu lagi. Lalu nak ambil alih begitu. Belum sugih gantian. Makanya boleh berniat, tapi kita ada boleh susah hati bila nanti ada tiga gagal ulang iman itu. Satu. Yang kedua, orang yang dikhawatirkan mati kata husnul khatimah karena ingat mati. Makanya kita ini sesekali ingat mati ya. Orang ingat mati itu dalam kitab Tanwirul Qulub Ukrima Bisalah Sati Asia. Aina akan dimuliakan sebanyak 3 macam perkara. Pertama, takjilul taubah. Dia bersegera memperbaiki diri. Tapi kalau lupa mati atas wajib taubah, menunda-nunda. Kita ini kalau suka menunda-nunda berbuat kebaikan gagal. Untuk ibu-ibu gampang. Umpama ibu-ibu di Boyolali pengajian kecil, kita pengajian yuk. Aina di sini tahun di menghadap pulau di beranak. Rupanya sini berkhianat. Tahun ini sudah beranak di Boyolali pulang kecil, kita telah pengajian yuk biar jadi beranak. Bujur aja ulun sudah beranak, tapi anak masih aloy. Karena tahun di ada anak ulun ganal di sini. Sudah anak ganal di dia pulang kecil, kita telah pengajian maka pian jadi anak ganal. Ini anak pian sudah ganal, bujur aja jadi anakku ganal, tapi aku berkhianat pula. Tetapi kalau kita dalam sibuk kalau saya, makanya mudah-mudahan kita mati kita tahu bila bisa lagi nggak mau jangan ada Tuhan lagi. Yang kedua, kalau ingat mati wakana atau kalbi hatinya menerima apa adanya. Karena itu takut takal bukai ilal makut wal istirna bil mawjud. Orang karena itu menerima apa yang ada sama lirik maka dia. Tapi kalau ingat mati ada muridah bil kapal, hati akan merindah hati dengan kecukupan yang sudah ada. Sebanyak kucing itu karena ahnya dia menerima, dia ada pernah mengeluh kucing. Ada suatu kucing mengeluh ke kucing tetangga ada suatu. Maka kita hidup jangan mengeluh karena hanya menerima apa yang ada. Kucing itu diberi iwak, dagingnya makannya. Diberi kepala iwak hewan makannya. Sekalinya ampunnya pulang kepala hewan dikucuknya habis isang lagi ketiga kerongkongnya lagi. Tulang meluarat, yang ketiga tiba ke ujung kucing menyasahi 2 kali kejual. Sekalinya dimakannya berapa nyamannya tulang. Ada mengeluhnya. Iba makan tulang berparak, tulangnya ngew dia. Terima kasih. Antara dua lah, ada ngew bunga. Ada paham. Sakitnya dari ini habis itu. Ada kucing orang. Tahu kami tak. Biasanya tetap akan menyimpang. Coba kucing, mana mengeluh. Ada sebab kucing mengeluh, mengadu kucing tetangga, menceritakan kejahatan majikannya. Ada pernah mengeluh. Nah. Kenapa? Sebab karena dia dalam kisah kucing itu pernah bercita-cita nambahin tapi gagal. Tak boleh pulang ke kucing. Kucing itu satu saat dia berjalan hendak naik ke gunung sampai tengah hari belum sampai ke gunung. Kada lawas lewat burung terabang mentiko burung terabang sekali terabang sampai ke gunung. Tapi dia kucing naik kucing nyaman jadi burung sekali bertukas terabang sampai ke gunung. Berdoa kucing, ya Allah mudahan aku nih jadi burung. Karena kisah jadi
Karena bilang ada jadi ikan jadi lukisan, jadi harus jadi. Maka kucing jadi burung, burung pas terbang sampai ke gunung. Sekali ketemu gunung, ke gunung sakit, dia kucing. Ada nyaman jadi burung, ya Allah ketemu gunung, ke gunung, nyaman jadi burung, jadi gunung, hati tumbuhkan bergerak. Sekalinya dijadikan Allah gunung, sekalinya karena banjir lamas gunung, maka kucing dan nyaman jadi gunung, ya Allah lamas karena banjir, nyaman jadi banjir, alhamdulillah lamas surang, jadikan turun banjir, ya Allah. Begitu dijadikan banjir, lewat sapi kebagian kaum hubungan ulang 2-3 langkah tapi ya, maka sapi sekali dia semangkuk banyaknya. Namanya kucing dan nyaman jadi banjir kan hirai orang, ya Allah, nyaman jadi sapi yang hirai orang, jadikan sapi hirai kejualan. Dijadikan Allah sapi, samanya bulu pada ikan masuk ke hidung 16 kali wahid sehari. Maka kucing dan nyaman jadi sapi, Allah wahid panjang. Kenapa? Karena ikan tali, nyaman jadi tali, ikan bulu orang, ya Allah. Jadikan ulun tali, ya Allah. Jadikan Allah tali. Samanya malam-malam kan ikut tikus, ya Allah. Ya kucing kan nyaman jadi tali, kan ikut tikus, ya Allah. Nyaman jadi tikus sampai ikutin di orang. Jadikan tikus saja ulun, ya Allah. Jangan dijadikan tikus siang malam karena saksi kucing. Kita anak orang besar. Hanya dari mana ayo kita bergerak di mana apa kegiatan kita yang penting dekatkan diri kepada Allah. Hidup jangan sedih hati, sibukkan diri dengan amal ibadah. Yang ketiga, kalau ingat mati warasatul ibadah, kuat beribadah, tapi kalau lupa mati at-takasur beribadah. Kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan, mati karena husnul khatimah, karena suka menganiaya orang. Kita ini jangan hidup mengalih orang, jangan. Kita ini berusaha membuat nyaman kepada orang, agar kita ini menjadi khairun nas anfa'un linnas, sepaling baik manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain, bukan tujuan untuk menyakiti hati orang. Bercakap jangan menyakiti hati orang, taburkanlah kasih sayang sesama kita, jangan taburkan kemarahan. Hidup jangan bermarah-marahan, hidup bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Orang tua sayang dengan anak sepanjang masa nyawa taruhannya. Di kampung kami sana tuh ada anak wali sambar buaya, tajun nabanya, wakunyong nabanya, benyalam buaya, benyalam presiden, timbul buaya, timbul presiden. Cocoknya mata buaya melepas, rupanya baik buaya itu kalau mata hijau melepas. Kemudian kita percaya juga kan ini sedikit sampai ke atas kadang juga wani, apalagi buaya demi sayangnya orang. Sekali suatu hari pulang-pulang mencari uang, bini tergugur disambar buaya, bini minta tolong kak nang laki-laki tajuni kada terus selain laki tajun bagi lebih dua jadi piatu anak. Akhirnya dia laki ayu buaya merasa dua terus maas kamu mana sudah, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu. Tapi kalau dengan anak sepanjang masa, anak garing mamanya garing, tapi kalau mama garing anak guring, sedikit jadinya dengan buahnya. Amun mamanya garing umur 50 apa 95 tahun, jadul korban doa kuliah nampaknya tipis, harap anak sembuh menggaruk menangis, ya Allah ya Tuhanku sembuhkan mama ulun. Tapi kalau kadang ambil doa, ya Allah ikhlas kami dunia akhirat, baiknya doanya. Coba tarik kalau anak saya hitungannya anaknya dokter 99% anak ini gagal dalam pengobatan karena ada bawaan lahir, menggabung menangis, ya Allah anakku sikung lubang, ya Allah ada mama sikung juga punya dua mama diri berarti anak sikung lubang, ya Allah jangan kau ambil, ya Allah apapun alasannya kau maha kuasa menyembuhkan, ya Allah. Kalau pada ambil doa, ya Allah ambillah apa yang di rumah. Salah dalam berdoa. Makanya kalau sudah sayang itu luar biasa, maka hidup jangan bermarah-marahan tapi bersayang-sayangan supaya hidup selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, wayat bulur jannata bighairi hisab, nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Kata Nabi 4 macam amalan supaya nyaman masuk surga. Yang ini akan saya sambung pada episode selanjutnya. Saya pada kawan melanjutkan karena jadwal saya ini dan zuhur menjelang asar di Jurung kesana pada hari. Cuman karena tadi ada kendala sedikit terlambat,
Kemudian makan situ jadi kami langsung minta diantar karena perjalanan dari Basiri itu di atas belum sampai dari sini 40 menit. Nah, jam 2.30 saya harus berada di tempat. Minta maaf, mudah-mudahan tak diundang pulang. Karena ada awal memanjang-manjang, minta maaf kita tidak ada program-program langsung balik ke tempat tuan rumah habis pembacaan doa. Minta maaf banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahri wa ahlil khair. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsaniha. Allahumma hasil maqasidana wa yassir